Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semoga hadirnya kita di tempat ini menjadikan sebuah sebab Allah mudahkan semua urusan kita. Karena saya kalau hadir di majlis Khatmil Quran, optimisnya luar biasa. Urusan kita yang susah akan Allah berikan kemudahan, yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan, yang nggak punya duit dikasih rada banyakan, giliran duit aminnya kencengan, ketahuan banget. Tapi nanti kita ngaji bahwa mereka yang cinta kepada Al-Quran, dia akan diberesin urusannya sama Allah. Jemaah sekalian berbahagia, sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan buat guru-guru kita yang terhormat Al-Mukarramah wal Muhtaramah Ibu Nyai Hajjah Nurbaiti MPDI Al-Hafidhah. Tadi saya Bu Nyai begitu ngelihat santri-santri di wisuda ngomong di ruang tamu, gampang nih kayaknya nyari mantu di sini. Saya punya anak laki 3. Saya emang bilang sama bini saya, kalau punya mantu kudu yang hafal Quran. Kalau nggak hafal Quran, saya nggak mau nikahin. Saking saya tahu betul bagaimana istimewanya orang-orang Al-Quran. Nanti kita akan ngaji apa alasannya. Yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Lurah Kepala Desa Buni Bakti, yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram Akhi Fillah Kiai Haji Ahmad Fauzi Halim MPD, yang terhormat keluarga besar Haji Radih, keluarga besar Ponpes Darul Amar, keluarga besar Ponpes Alhamdulillah, keluarga besar Ponpes Manbaul Quran, kepala desa, udah tadi itu. Yang terhormat Kiai Haji Abu Sufyan MPD, yang terhormat keluarga besar Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Bani Jinan, serta para hadirin sekalian yang hadir di tempat ini. Saya ingin langsung masuk ke dalam pembahasan kedahsyatan Al-Quran, karena kalau bicara tentang Al-Quran, orang Arab bilang begini, walau hawaltu alaikum asraraha lahtajal waktu ila sa'atin wa ila ayyam, walakin ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluh. Kalau dipaparkan tentang keistimewaan Al-Quran, niscaya akan membutuhkan waktu dari jam ke jam, dari hari ke hari, nggak kelar-kelar, karena begitu banyaknya keistimewaan Al-Quran. Ini saya udah mulai merinding nih kalau bicara masalah Al-Quran, karena ini langsung direkomendasi oleh Allah. Ayat yang saya baca tadi di pembukaan itu surat Muhammad ayat kedua, walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbih kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Emang kalau ceramah di pesantren Al-Quran rada berabe, karena kalau kita baca ayat Al-Quran bunyainya pasti ngikutin mulutnya
refleks, jadi saya ngeri salah gitu. Bu Nyai, mudah-mudahan diberikan kesehatan terus Bu Nyai. Jemaah sekalian berbahagia, ini ayat Al-Quran. Allah yang langsung memberikan jaminan, dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, orang-orang yang berbuat kebaikan, beramal soleh, wa amanu bima nuzzila ala Muhammad, dan mereka yang percaya dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yakni Al-Quran, wa huwal haqqu min rabbihim, itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Apa yang akan didapatkan? Dua hal. Kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Nggak bisa dibantah. Allah akan ampuni dosa dan kesalahan mereka, dan Allah akan perbaiki urusan dunia akhirat mereka. Jemaah, mana ada jaminan yang melebihi jaminan yang kita dapatkan dari Allah. Itu mengapa bersyukurlah mereka yang putra-putrinya menghafal Al-Quran di tempat ini, karena sedang disiapkan untuk menjadi orang-orang hebat. Saya nggak ketemu sampai sekarang perguruan tinggi yang memberikan jaminan lulus sarjana S1, S2, S3 kemudian dijamin hidupnya bakalan senang. Nggak ada. Saya punya teman banyak yang S2 bahkan doktor, dia masih kebingungan buat urusan rumah tangganya. Itu sampai S3. Nggak ketemu perguruan tinggi yang jamin bila engkau lulus sarjana S1, S2, S3 maka engkau akan diberikan kemudahan segala urusan. Nggak ada. Jemaah, tetapi kenapa kemudian Allah memberikan jaminan yang begitu pasti? Banyak orang yang masih memandang sebelah mata kepada pesantren tahfidzul Quran. Giliran aja bayaran perguruan tinggi pakai puluhan juta, dia bela-belain. Giliran pesantren 2 bulan 3 bulan pakai nunggak. Ini mah bukan Bu Nyai yang ngomong, saya yang ngomong, karena saya ada pesantren begitu juga. Jadi buka kartu. Saya nggak habis pikir di sini sebagai sebuah bukti, dari lantaran mereka nggak tahu siapa anak mereka saat sudah tersimpan 30 juz di dalam dadanya. Kita buka jaminan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini akan kita temukan hadisnya dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jemaah, ketika malaikat mendengar Al-Quran, jadi Bapak dan Ibu yang anaknya hafal Al-Quran hari ini di wisuda, maka sesungguhnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para malaikat memberikan ucapan selamat. Nabi yang bersabda, saya minta maaf kebawa emosi karena lempengan ini banyak orang ngeremehin Al-Quran. Dia nggak tahu baginda Rasulullah punya mukjizat terbesar adalah Al-Quran. Dan pada saat Al-Quran diberikan kepada baginda Rasulullah, kemudian diwariskan kepada umatnya. Jemaah, apa yang disampaikan oleh Nabi yang dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, falamma sami'atil malaikatu al-Qur'ana qalat, maka tatkala para malaikat mendengar ada bacaan Al-Quran, mereka kemudian berkata, tuba li ummatin yanzilu alaihim hadha, tuba li ajwafin tahmilu hadha, tuba li alsinatin tantiku bihadha. Ini yang menyampaikan baginda Rasulullah. Dan hari ini anak bapak dan ibu yang telah hatam Al-Quran maupun yang sedang menghafal Al-Quran diberikan ucapan selamat oleh para malaikat. Beruntunglah buat umat yang diturunkan Al-Quran kepadanya. Tuba li ummatin yanzilu alaihim hadha. Kemudian yang kedua, malaikat memberikan ucapan selamat buat anak kita. Tuba li ajwafin tahmilu hadha. Beruntunglah
buat setiap orang yang di dalam dadanya membawa Al-Quran. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Betapa bahagianya seorang ibu yang punya anak hafal Al-Quran, karena dari rahimnya Allah pilihkan, Allah percayakan terlahir seorang anak yang disebut sebagai ahlullah fil ard. Beruntungnya seorang wanita yang dalam rahimnya dipercaya oleh Allah untuk dititipkan satu keluarga Allah, dari lantaran akan lahir para penghafal Al-Quran yang istiqomah. Ente mau anggap remeh nih urusan? Jamaah sekalian yang berbahagia, malaikat mengucapkan selamat, beruntung buat mereka yang di dalam dadanya membawa Al-Quran. Tuba li alsinatin tantiku bihada. Beruntunglah buat lisan-lisan yang Allah perkenankan bisa baca Al-Quran. Saya sepakat dengan Bu Nyai bahwa perjuangan santri-santri ini luar biasa, Bapak Ibu. Mereka membaca Al-Quran siang dan malam, bahkan jangan-jangan bapak dan ibunya sedang tertidur, mereka sedang deres bersama Al-Quran. Takut besok kalau maju setorannya nggak lancar. Maka jamaah sekalian berbahagia, kita perlu untuk memperlakukan khusus kepada anak-anak kita yang hafal Al-Quran. Nggak bisa untuk kita samakan dengan anak kita yang nggak hafal Al-Quran, nggak bisa. Perjuangan mereka berat, dan mereka akan memberikan syafaat nanti buat orang tuanya. Bahkan dalam riwayat hadis, 10 orang yang dipastikan masuk neraka bisa dicabut oleh seorang anak yang hafal Al-Quran. Sallu ala Nabi. Ada yang dokter kemudian dapat jaminan itu, boro-boro dia mau nolongin orangnya, si doktornya belum tentu dia masuk surga. Saya ingin berkata itu karena ini di majelis khatmil Quran, waktunya kita untuk menghormati Al-Quran, tapi kita perlu bukti. Subhanallah, tadi setiap Ahad pagi saya ngisi pengajian di Masjid Al-Falah Duren Sawit. Tiba-tiba ada seseorang, sebelum saya kemudian pulang, kita nyarap dulu, kemudian beliau cerita, Ustadz saya mau cerita. Kayak dia tahu saya pengen ngisi majelis khatmil Quran, seakan Allah ingin titipkan cerita ini kepada orang itu tentang kedahsyatan Al-Quran. Dia punya teman, ini kisah nyata, orangnya masih hidup. Dia punya kekayaan berlimpah nih orang. Dia punya usaha tongkang, punya 7 tongkang. Dia punya apartemen banyak. Kayaknya luar biasa. Dia punya kebiasaan sedekah Al-Quran. Ini kisah nyata. Sedekah Al-Quran. Apa susahnya sih sedekah Al-Quran? Gampang banget. Tapi ntar dulu, yang ente sedekahin apaan tuh? Al-Quran. Kemudian beliau cerita, Ustadz sekarang orangnya bangkrut sebangkrut-bangkrutnya, semua asetnya terjual. Sampai kemudian yang paling menyakitkan kata beliau, istrinya yang udah dibeliin apaan aja menggugat cerai. Kayak apa hancurnya nih. Tapi satu keistimewaan ini orang, Ustadz, semua orang nolong dia, dan kemudian dia sekarang menjadi orang yang akan, ini kisah nyata gitu, akan mendapatkan kebahagiaan karena kemudian ada seorang kiai di daerah Jawa Timur yang dia memberikan, ini orangnya umurnya udah 70 tahun. Ini besok, minggu besok dia mau dinikahkan sama kiai dengan seorang santri yang hafal Al-Quran, umur 70 tahun. Umur 70 tahun diganti sama Allah. Saat dia terpuruk, ditinggalkan, sedekahnya cuma sedekah Al-Quran, itu baru sedekahnya. Allah hibur, nih diganti
dengan seorang wanita yang disebut sebagai keluarga Allah. Ente punya besan keluarga camat aja girangnya kayak apa tahu. Keluarga gubernur, woi ini keluarga gubernur, bukan anaknya baru keluarganya, bangga betul. Bagaimana kalau ente punya menantu dia disebut sebagai keluarga Allah di permukaan bumi? Ini Bu Nyai yang saya kemudian bikin syarat kepada anak-anak saya, nggak boleh pokoknya selagi punya pengen dinikahin sama orang tua kudu nyari istri yang hafal Al-Quran. Kalau bukan orang Al-Quran yang hormatin Al-Quran, siapa lagi? Ya, makanya kayaknya tadi kayak saya ada yang udah lihat gitu tadi punya. Jemaah, saya ingin berkata bahwa betapa Allah memberikan sebuah hadiah dari amalan yang cuman sedekah. Bagaimana dengan anak-anak kita yang hafal Al-Quran? Bagaimana dengan mereka yang dalam dirinya ada 30 juz Al-Quran? Kita akan butuh banyak bukti untuk meyakinkan bahwa tidak ada manusia yang paling beruntung kecuali mereka punya anak hafal Al-Quran. Nggak ada yang bisa nandingin itu. Kenapa? Karena saat engkau daftarkan anakmu ke pondok pesantren Tahfidzul Quran Bani Jinaan, saat yang bersamaan engkau sedang isi formulir bahwa ini akan menjadi keluarga Allah. Cuman memang kadang-kadang orang tua dia suka ngeremehin Al-Quran anaknya. Dia kagak yakin. Ibnu Mas'ud marah betul ketika disindir sama temannya menjelang kematian. Bagaimana kau akan meninggalkan harta buat anakmu? Engkau hidup dalam keadaan susah, lagi sakit. Ibnu Mas'ud marah, bilang, aku tidak akan pernah mendapatkan berita anakku dalam keadaan miskin, nggak bakal. Kenapa? Karena aku telah perintahkan kepada anakku setiap hari baca suratul Waqiah. Nabi yang bersabda, siapa yang setiap hari baca suratul Waqiah, lam tusibhu faqatun, tidak akan mengenai orang itu akan kemiskinan. Nggak ada ceritanya orang Al-Quran dibikin puyeng urusan dunia, nggak ada ceritanya. Ustadz faktanya ada, iya tanya, jangan-jangan Al-Qurannya kagak dirawatin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kita akan temukan dalam kitab Syarah Ratibil Haddad, kalau ente pengen berubah jadi orang kaya, kata Nabi, ada surat yang ente pasti hafal, surat Kulhu. Itu kan surat andalan ibu-ibu ya, bapak-bapak juga. Rokaat pertama Kulhu, rokaat kedua Kulhu. Saya ngeri Ustadz baca Qul ya ayyuhal kafirun, ngeri nggak sampai ujungnya. Jemaah sekalian yang berbahagia, Nabi bilang bukan hanya bikin ente kaya ini surat Kulhu, tetangga ente bisa kaya gara-gara Kulhu yang ente baca. Allahu Akbar. Siapa orang yang masuk ke rumahnya, dia kemudian baca Qul huwallahu ahad sebelum masuk ke rumahnya 1 kali, maka dia akan diberikan keberkahan. Kalau dia baca 2 kali, anaknya, bininya, semua akan diberikan keberkahan. Apa yang disebut keberkahan? Dia bertambahnya kebaikan. Kalau guru saya Sayyidil Walid cerita definisi keberkahan dalam bahasa Betawi, duit di kantong belum habis udah nyampe duit yang baru. Enak gak hidup begitu? Di kantong belum habis udah datang lagi. Ini kan biasanya di kantong kagak ada, di lemari kagak ada, kagak ada. Jamaah, Nabi yang menjamin. Saya perlu sampaikan ini supaya kita melek. Jangan anggap enteng Al-Quran. Jamaah sekalian yang berbahagia, bayangkan dengan apa yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah. Ente baca 2 kali, anak ente, bini ente nggak bakal hidup susah.
Mana ada jaminan seperti baginda Rasulullah. Kemudian Nabi menambahkan, kalau ente baca 3 kali sebelum masuk rumah baca kulhu, itu kan encer banget tuh. Sama saja menghatamkan 1 Al-Quran. Jemaah, maka bukan cuman ente yang berkah, bukan cuman anak bini, tapi tetangga ente dalam keberkahan. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi. Tetangga tuh hidupnya jadi senang. Maka orang yang hidup di samping pesantren pasti dalam keberkahan kalau hatinya senang. Kalau yang hatinya dengki, ntar lihat aja tambat melarat dia. Kalamullah ente lagi mau keselin, kan kebangetan. Jemaah sekalian yang berbahagia, tinggal mau dipilih. Ente mau baca sekali, ente doang yang kaya. Mau baca 2 kali, anak bini ente bakalan senang jadi orang kaya. Bu, kira-kira baca 2 kali apa 3 kali, Bu? 2 3. Saya tanya begitu, Ustadz saya bacanya 2 kali aja, saya lagi kesel sama tetangga saya, enak amat saya yang baca, dia yang senang. Ya Rabbana, ada sesuatu yang begitu mudah, dan ini bagian kecil dari kedahsyatan Al-Quran, dan akan terjadi kepada anak keturunanmu. Mana ada seorang ayah, mana ada seorang ibu yang pengen ngelihat anaknya susah? Nggak ada. Kalau memang tak ingin kau dapati anakmu dalam kesusahan urusan dunia dan akhirat, maka pilihannya cuma 1, daftarkan dia sebagai keluarga Allah di permukaan bumi. Lihat aja Pak, kalau orang-orang yang dia menghormati anak-anak yang dia hafal Al-Quran, dia akan mendapatkan banyak keberkahan. Oh, saya ketemu banyak betul. Ini kisah nyata. Kisah nyata. Saya punya jamaah, dia jadi miliarder di Banyuwangi. Nggak taunya tadi mana dia Ustadz yang mertuanya orang Banyuwangi. Banyuwangi kan ya? Tadi ngobrol-ngobrol tapi tinggalnya di Lampung. Saya diajak ngomong bahasa Jawa mulu tadi Bu Nyai sama beliau. Ini orang Bekasi jago banget ngomong Jawanya nih. Jamaah sekalian yang berbahagia, beliau nih umroh, saya yang dampingin beberapa kali, haji plus. Beliau cerita waktu di Mekah, ini menginspirasi betul. Ustadz, saya dulu orang susah, saya pernah jadi pemulung Pak. Itu botol-botol air mineral dia kumpulin, dijual. Kayak apa susahnya hidup. Kemudian saya pernah jadi kenek bus antar kota, sampai kemudian saya ke Bali, saya nyari kerjaan, dan kemudian saya jadi office boy, kemudian saya ngikut kerja sampai saya ngumpulin duit, kemudian ada cukup buat kos, buat kontrak di Bali. Ini kisah nyata, orangnya masih hidup, mungkin umurnya sekarang baru 40-an. Jemaah, dia cerita di Mekah, satu waktu Ustadz saya capek jadi orang miskin, karena emang kagak enak jadi orang miskin, hidup cuman sebentar, miskin. Oh, Ustadz begitu teganya ngomong, iya ente kan nyembah Allah yang punya dunia, kenapa kemudian ente susah? Dalilnya nggak ketemu. Ente baca kulhu aja jadi orang kaya, cuman nggak percaya mauan kerjanya yang diyakinin. Kalau orang Betawi kampung saya ada tuh namanya rejeki segayung pucung. Ada tuh pucung, tahu pucung ya? Saya cari gayung pucung yang mana sih, tukang es cendol nggak taunya. Ente mau celebin kemana aja keangkatnya cuman segayung pucung. Kenapa? Ente lupa dekat kepada yang punya dunia. Berapa banyak orang yang berebut dekat dengan pejabat-pejabat? Kenapa? Karena logika mereka bermain. Dekat sama pejabat, dekat sama orang kaya, kagak bakal hidup susah. Fine, oke. Lalu pertanyaannya, mengapa engkau tidak tertarik dekat kepada yang maha kaya? Lalu mengapa engkau tidak tertarik untuk dekat kepada yang menciptakan semesta raya? Padahal saat engkau bersama Al-Quran,
maka engkau diperkenankan untuk membaca kalam-kalam yang Maha Rahman. Dan pada saat engkau membaca Al-Quran, engkau terbebas dari kemiskinan. Diadu, Pak. Saya selalu kalau ada datang jamaah ke pesantren Bu Nyai, terus tanya bagaimana, dia konsultasi, saya tanya gimana baca Al-Qurannya. Ya kalau Ramadan doang. Ya udah, ntar lu punya duitnya Ramadan doang. Jemaah sekalian berbahagia, ini orang dari hidup susah kemudian dia berubah jadi miliarder. Jadi miliarder. Ya Rob, cuman satu ayat doang yang dia wiridin dari 6.000 sekian ayat, 6.600 sekian ayat, cuman satu ayat yang dia pilih. Karena pada waktu dia lagi iktikaf di masjid, datang seorang kiai bilang, ente mau nggak jadi orang kaya? Wah, emang lagi dikepengenin, capek jadi orang susah. Udah ketahuan dari muka lo kelihatan orang susah gitu. Kelihatannya puyeng banget, puyeng. Jamaah, saya ingin menghadirkan energi Al-Quran di tempat ini. Ente boleh puyeng di rumah ente, tapi kalau masuk ke Bani Jinan kelar semua urusan. Nggak boleh nggak kelar. Jamaah, dia bilang, Ustadz, saya dikasih ijazah satu ayat, saya baca berkali-kali, nggak sampai 1 minggu Allah kirimkan seseorang yang dia nggak kenal saya nggak kenal dia. Jamaah, kemudian datang ke Bali cuman mau ngasih modal. Perkara kecil. Kalau udah bersama Al-Quran, ada seorang wanita namanya Maryam Al-Basriyah, murid dari Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, muridnya. Beliau punya wiridan satu. Dalam kitab Sifatus Sofwah diceritain, dia punya bacaan satu yang kita udah hafal semuanya. Kalau lagi tahlil nih dibaca sama guru kita, Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyul aziz. Ini perempuan wiridannya itu doang, siang malam bacanya itu, nggak tambah lagi, ayatnya cuma satu. Tapi dia bilang, setelah aku baca itu ayat, ma tamamtu fir rizki wa ma ta'ibtu fi tolabihi, aku nggak pernah capek nyari duit karena itu duit datang sendiri. Itu baru satu ayat. Anak bapak ibu yang sudah hatam juz 30, berapa ayat? Apalagi yang 5 juz, apalagi yang 10 juz, apalagi yang 30 juz. Mereka yang sudah dipercaya oleh Allah menyimpan Al-Quran 30 juz, maka mereka sebenarnya sudah dipercaya untuk menjadi orang yang istimewa di dunia dan setelahnya. Buktiin, Pak, bagaimana orang yang dalam kuburan kalau dibacain surat Yasin, yang lagi diseksa ditolongin sama Allah, yang lagi susah di kuburan dibacain surat Yasin, dibebasin siksaan kuburan. Itu yang baca orang lain, dia kagak baca. Kayak apa dahsyatnya Al-Quran. Bagaimana kemudian anak kita yang saban hari menghafal Al-Quran. Makanya saya bilang sama istri saya, kalau anak kita minta apa aja turutin kalau kita mampu. Apalagi kalau kita ketemu ulama-ulama Al-Quran, waduh. Jamaah sekalian yang berbahagia, kan kita sayang sama anak kudu totalitas, jangan cuma di dunia. Bagaimana kemudian kita nanti ketemu di yaumil qiyamah? Cuman emang otak kita nih suka ngerecokin. Ustadz, emang kalau nggak sarjana bisa jadi orang senang? Saya tadi udah bilang, perguruan tinggi mana yang ngejamin mahasiswanya jadi orang kaya? Seperti jaminan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, kaffaru anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Bahkan Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ini nggak sembarangan nih ayat Al-Quran, tanzilum mir rabbil alamin. Ayat Al-Quran yang dibaca, yang saat ini sudah tersimpan di dada anak bapak dan ibu semuanya,
adalah sebuah ayat yang diturun langsung dari yang menguasai semesta raya. Saya ambil contoh sederhana. Kenapa orang berebut pengen jadi dokter? Kenapa? Karena mereka mempelajari buku-buku yang buatan manusia, kemudian mereka amalin, mereka hidupnya senang. Kalau jadi dokter, duit datang. Itu buku kedokteran yang ngarang boleh jadi bukan orang Islam tuh rumus-rumusnya. Yang ngarang boleh jadi nulisnya tidak dalam keadaan berwudu. Dipelajarin, diseriusin, jadi orang senang. Kebayang nggak kita bagaimana dengan anak kita yang menghafal langsung dari firman Allah? Makanya jamaah sekalian berbahagia gitu. Kalau diadu gitu, coba ceritain cita-cita mana yang paling tinggi dari seorang ibu. Pengen anaknya jadi apa? Jadi dokter, oke. Jadi pengacara, oke. Jadi apa lagi? Pengusaha, oke. Tanya, apa yang kemudian dapat jaminan itu anak akan mendapatkan kemuliaan? Gak ada seperti jaminan Al-Quran, gak ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan sampai untuk memilih komandan perang. Ada anak kecil yang Nabi tanya siapa yang paling banyak hafalan Al-Qurannya. Sahabat-sahabat kemudian protes dalam tanda kutip, karena ternyata yang hafal Al-Quran seorang anak remaja yang paling banyak, dia hafal surat Al-Baqarah. Kata Nabi, dia yang pantas jadi pemimpin kalian. Yang tua-tua kudu jadi anak buahnya. Kenapa? Bukan lihat umurnya. Di dadanya Allah percaya ada surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah cuma satu surah, bagaimana 114 surah? Lagian yang ngapal anak kita. Kenapa sih orang tua sampai segitu banyak keselnya sama Al-Quran? Bukan ente yang ngafal, cuman memotivasi anak ente ngafal Quran, segitu ente kagak mau. Kan banyak orang yang remehin. Kadang-kadang begini Bunyai, saya kalau di pesantren tuh ada orang tua, Ustadz sekolahnya ada apa kagak di sini? Kalau ada sekolahnya saya mau mondokin ngafal Al-Quran. Jangan mondok di sini sekalian. Saya bilang begitu. Berarti dia menomorduakan Al-Quran. Itu ijazah sanawiyah aliyah, taruh sampai aliyah. Itu ijazah bisa apa sampai aliyah? Tapi kalau ditaruh di Bani Jinan 6 tahun sanawiyah aliyah, dia hafal 30 juz Al-Quran, dia akan menjadi orang-orang yang istimewa di dunia dan setelahnya. Maka buat ananda semuanya, terusin ngafal Al-Qurannya sampai jadi nih. Cita-citanya nyenengin orang tua. Saya bilang sama santri-santri itu, jadilah anak yang membahagiakan dan membanggakan orang tua, dan kelak jadilah orang tua yang dibanggakan oleh anak. Ya Rabbana, kalau buat Al-Quran, apalagi nih Kiai Fauzi ngerasain betul berkahnya Al-Quran. Beliau kagak pakai ngafal, baca Al-Quran suaranya dilagu-laguin. Wah, udah enak betul itu. Saya punya teman banyak yang mereka pergi haji, ada teman beliau waktu kemarin pergi haji bareng saya. Itu beliau Ustadz Hari Keswanto berkah Al-Quran. Coba ente yang lulus sanawiyah, lulus aliyah, S1 sekalian, nggak kebayang pergi haji bagaimana. Orang Al-Quran mah enggak, dia mah kapan aja bisa. Kalau dia punya ngandelin ijazah, nggak punya Al-Quran, hidup capek. Tapi kalau punya Al-Quran, engkau adalah orang yang mendapatkan keistimewaan, karena tidak hanya engkau ingin menghafal Al-Quran, Allah kepengen engkau membaca Al-Quran. Itu dia. Jadi kalau buat urusan dunia memang kekecilan. Itu saya punya teman dari gembel dalam tanda kutip, dia hidupnya dalam kesusahan, dia udah putus asa, tapi kemudian dia datang kepada Allah, dia lagi iktikaf di masjid, jemaah berubah jadi miliarder. Satu ayat Al-Quran, 30 juz. Kayak apa yang terjadi?
Sampai sekarang tidak ada yang bisa membantah tentang kemukjizatan Al-Quran. Itu tadi itu yang dibaca sama santri kita, nun wal qalami wa ma yasturun. Itu di sama nenek-nenek di Klender dibacain itu jadi antep banget tuh. Ada nggak yang suka ketulangan? Itu nenek-nenek Klender kalau ada orang ketulangan dikasih nasi sekepel gitu, didorong masih nyangkut juga, dibacain surat Nun, nun wal qalami wa ma yasturun, turun 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 gitu. Itu bacaannya punya ini nenek-nenek cerita. Ya Rabbana cuman segitu doang. Iya, iya kan, karena yakin. Ini yang menjadi penyakit kita, nggak yakin dengan Al-Quran. Gunung aja pecah jamaah, kata Al-Quran begitu. Dan kemudian ayat Al-Quran itu 30 juz ada di dada anak kita. Bukankah bisa kita simpulkan segitu gedenya gunung, segitu gagahnya gunung nggak mampu nahan Al-Quran, anak kita dadanya bisa nahan Al-Quran. Sallallahu alaihi Nabi. Saya memang waktu awal-awal saya suka menyampaikan, bilang kepada istri saya, anak kita semuanya kudu hafal Quran, karena kita nggak mau ngelihat dia susah. Waktunya kita akan ninggalin anak kita, akan berpisah bu, bapak, waktunya kita akan mati. Kita nggak tahu anak kita bagaimana nanti, tapi kalau udah punya Al-Quran, dia akan jadi keluarga Allah. Kita mati, Allah kekal, dan mereka akan selalu dalam penjagaan Allah. Jadi kalau ada orang yang masih mikirin sekolahannya, kemudian gara-gara sekolahannya dia nilainya jadi jelek, gara-gara dia ngafal Al-Quran, ente mau belain apaan? Jemaah sekalian yang berbahagia, berapa banyak sarjana yang ampe waya gini masih nganggur? Nggak ada yang istimewa. Saya ngerasain kuliah pak, salah? Enggak, saya pernah kuliah bahkan 2. Waktu S1 saya ngambil 2, S1 di IAIN, kemudian S1-nya juga di UMJ, berbarengan. Satu ngambil tafsir hadis, satu ngambil hukum, karena saya pengen jadi pengacara. Pengen jadi pengacara gara-gara kebangetan sering nonton film India. Pengacaranya pada blow on gitu. Kena disogok, oh gue jadi pengacara nih. Kuliah S2. Jemaah kuliah sampai S2. Jemaah, nggak ada jaminan seperti Al-Quran. Gak ada. Dan Bani Jinan memberikan tawaran itu. Ya Allah, kalau perlu jamaah sekalian berbahagia, ini ada sebuah kisah ulama besar ngarang kitab, tapi kemudian dia titip anaknya kepada ulama Al-Quran. Begitu selesai anaknya baru dapat setengah juz hafal, ini ulama Al-Quran datang ke rumah kiainya, kemudian memberikan hadiah 100 dinar. Saking girangnya anaknya hafal setengah juz. 100 dinar itu, kalau 1 dinarnya waktu itu 4,8 gram. Jadi kalau 100 dinar 480 gram. Itu hafal setengah juz, dikasih hadiah gurunya 480 gram. Kira-kira kalau di sini ada yang udah hafal 30 juz, berapa kira-kira? Kenapa dia saking girangnya? Kata guru ngajinya, enggak, ma astahiqu bihada, aku nggak berhak untuk dapat ini kegedean. Kata bapaknya, dikeluarin anaknya dari pesantren, keluar dari pesantren. Ini orang telah mengecilkan apa yang dibesarkan oleh Allah. Dia anggap 100 dinar lebih besar dari setengah juz. Gak seberapa. Jemaah sekalian berbahagia, kata bapaknya, keluar, kita cari guru yang menghormati Al-Quran. Bahwa engkau punya anak hafal setengah juz, itu melebihi dari engkau memiliki harta 100 dinar, itu setengah juz. Bagaimana kemudian kalau 30 juz? Ya Rabbana, lisannya itu membaca Al-Quran. Kita lihat dalam Al-Quran itu,
kita akan diingatkan betapa sepelenya hidup ini. Lihat ayatnya begini, ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Emang groginya tingkat tinggi nih, karena kita baca Al-Quran ada dewan hakim di sini. Ini kata Al-Quran, ahum yaksimuna rahmat rabbik. Ini saya jadikan, nanti kita jadikan sebuah renungan. Ahum yaksimuna rahmat rabbik, apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kata Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Wah, ini jelas betul, kami yang membagi-bagikan ma'isyah, biaya hidup mereka, bainahum, di antara mereka, fil hayatid dunya, selama mereka hidup di dunia. Kata Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Ya maaf, kenapa kita bulan Ramadan puasa capek dari pagi sampai sore, nggak makan nggak minum? Kenapa? Karena kita beriman kepada ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masa ayat yang bikin engkau capek puasa dari pagi sampai sore diimani, giliran ayat yang bikin engkau hidup senang lagi ragu-ragu? Kan Al-Quran tuh 30 juz. Allah sampaikan kami yang membagi-bagikan ma'isyah, bekal hidup mereka, biaya hidup mereka. Kapan? Selama di dunia. Bahkan Allah ceritakan wa rafa'na ba'dahum fauqa ba'din darajat, dan kami yang akan mengangkat sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Sampai Allah kasih alasan, kenapa sih kudu ada yang kaya, kenapa kudu ada yang miskin, kenapa kudu ada pimpinan, kenapa kudu ada bawahan. Ayat itu menjelaskan liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, supaya sebagian kalian bisa mengambil manfaat dari sebagian yang lain. Itu makanya ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang jadi pimpinan, ada yang jadi bawahan. Tapi kata Allah, ayat itu ditutup dengan sebuah statement, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, dan rahmat dari Tuhanmu itu lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Selamat buat mereka orang tua yang punya anak hafal Al-Quran 30 juz, karena sedang menyaksikan inilah calon pemimpin-pemimpin kelak. Maka mudah-mudahan para ananda semuanya terus, emang capek ngafal Al-Quran, capek, orang hadiahnya kelewat gede, kalau gampang ngerjainnya upahnya kecil. Tapi kalau capek satu ayat kita ulang-ulang 20 kali, kita nambah ayat kedua, kita ulang-ulang 20 kali. Ini hitungan normal. Bapak, saya ingin kasih bayangan apa yang dilakukan oleh anak-anak ini. Mereka baca satu ayat Al-Quran, normali dalam rumus ngafal Quran tuh yang otaknya rata-rata, dia baca satu ayat diulang 20 kali, pindah ke ayat kedua diulang 20 kali, sambung ayat 1 ayat 2 20 kali, sambung ayat ketiga 20 kali, satu kaca 20 kali, kaca kedua 20 kali. Itu yang dilakukan oleh anak bapak dan ibu di pesantren Bani Jinan ini. Lalu kemudian kita masih nganggap kecil mereka. Makanya saya nggak berani ngomelin anak kalau udah hafal Al-Quran. Saya takut ntar dia marah, kemudian karena dia nggak marah tapi Allah marah. Ini keluarganya, ente lagi ngomelin keluarganya Allah. Bahaya. Jamaah sekalian berbahagia, kalau kita nggak demen sama Al-Quran, maka hidupnya akan dibikin sempit.
Maka berterima kasihlah di kampung Buni Bakti ini ada Bani Jinan, seorang ibu nyai yang begitu telaten mendampingi putra putri ibu, yang kalau dihitung dengan nominal yang kita keluarkan ke pesantren nggak ada seujung kukunya. Kita punya anak udah dirawatin, akhlaknya pulang gede jadi anak pinter. Jadi selain kita berterima kasih kepada Bu Nyai dan keluarga besar Bani Jinan, gak ada lagi. Maka buat yang telah hafal 30 juz, tugas selanjutnya lebih berat lagi. Hati-hati ya, Allah ceritain dan Allah siapkan sebuah neraka buat mereka yang lari dari Al-Quran. Jangan sampai kau menoleh kepada yang lain, karena engkau telah dipilih menjadi orang istimewa. Udah, buktiin aja kalau emang bersama Al-Quran pasti bisa Allah berikan kepada kita keberlimpahan karunia yang Allah nggak berikan ke orang lain. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Ibu Nyai Hajah Nurbaiti, terima kasih. Saya baru kali ini bisa ketemu, walaupun nama itu 21 tahun silam saya udah dengar, karena saya jadi orang Buni 21 tahun. Jadi begitu ngelihat tadi santri, saya ngomong tadi sama Kiai Fauzi, enak juga nih nyari mantu nggak jauh-jauh gitu. Pokoknya kalau udah belajar sama Bu Nyai Nurbaiti, insya Allah semuanya zahiran wa batinan. Saya aja yang istilahnya punya santri, punya hafal Al-Quran, menghafal Al-Quran, masih pengen tetap punya anak yang dia punya istri atau punya suami yang hafal Quran. Kenapa? Karena udah kelewat dimanjain hidup bersama Al-Quran. Tadi ada adiknya Bu Nyai tadi cerita, Ustadz dulu tinggal di Ujung Harapan ya. Iya, dulu saya 2 tahun tinggal di Ujung Harapan. Saya cita-citanya mau jadi orang kaya. Maka itu saya dari bujangan udah dibikinin rumah 2 lantai sama bapak saya, karena saya pengen buka minimarket. 2 tahun itu modalnya habis, rumahnya kejual. Emang udah suratannya kudu bersama Al-Quran. Emang kita mondoknya di pesantren Al-Quran. Makanya jamaah sekalian berbahagia, beruntung lah kalau udah punya Al-Quran, nggak bakal nih namanya susah ya bang ya, Bang Mansur ya. Ente gemuk banget bang. Ini badannya ente jadi ngawal begini aja dapat berkahnya bang, insya Allah bang. Semua yang hadir di sini dengan keberkahan dari Majelis Khatmil Quran, turun puluhan ribu malaikat mengaminkan doa kita. Karena itu kita baca suatu suratul Fatihah, kita doakan anak-anak kita semuanya, mudah-mudahan diberikan kemuliaan dunia akhirat. Kalau saya sih ngelihat wajah-wajahnya, ya Allah, ini orang-orang hebat semuanya. Karena kita tahu kadang-kadang saya bangun gitu jam 2 keliling ke pesantren, mereka sedang baca Al-Quran. Kadang-kadang tidur, Al-Qurannya ditaruh di muka, udah kecapean nggak masuk-masuk ditaruh di muka. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Tuh pada mengalami semua kan ya. Iya, kadang-kadang supaya ngindarin, supaya nggak diomelin gitu sama pengurus, Al-Quran ditaruh di muka. Ya udah tidur dari awal. Allah ganti semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi selamat buat para bapak dan ibu yang anaknya telah diwisuda, baik yang juz 30, 5 juz, 10 juz, 20 juz, 30 juz. Mudah-mudahan semuanya bisa hatam 30 juz. Wah, luar biasa semangatnya. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.